Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan dari hati sanubari kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Khususnya pada pagi hari ini Allah kembali berikan kepada kita taufiknya untuk bersama-sama hadir di dalam kegiatan tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan semangat untuk senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada zuriyah beliau, kepada seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada kita semua serta umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita insya Allah kembali akan masuk ke dalam kegiatan tadabbur Al-Quran yang akan membahas surah At-Taubah dimulai dari dimulai dari ayat 21 sampai 26 insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat kembali seperti biasa satu ayat sebelumnya ya, di mana di ayat yang 20 yang telah kita tadaburi di pekan lalu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika selesai ya berbicara tentang bagaimana Allah memberikan pengarahan, bagaimana Allah menuntun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk bersikap kepada orang-orang yang melanggar perjanjian ya, orang-orang kafir Quraisy yang melanggar perjanjian, dan di mana Allah juga sebelumnya telah jelaskan, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk menumpas mereka kecuali kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah jelaskan di ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana Allah menafikan ya kebanggaan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Maka Allah mengatakan tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan Masjidil Haram, di mana mereka menyatakan kemusyrikannya, kekafirannya secara terang benderang ya. Lalu Allah mengatakan juga yang pantas memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyatakan bahwasanya perbuatan ma'ruf, perbuatan baik yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah tersebut seperti memberi minum orang-orang yang berhaji, melayani orang-orang yang berhaji atau berumrah, ya, dan memakmurkan Masjid Haram itu dengan cara-cara mereka secara jahiliyah pada waktu itu. Maka hal tersebut jika dibandingkan dengan pahala sahabat-sahabat Nabi yang beriman pada awal kalinya, as-sabiqun al-awwalun, dan begitu juga mereka-mereka yang berhijrah ya ke Madinah di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, maka mereka itu tetap lebih baik dalam pandangan Allah. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, adanya semacam perdebatan atau saling membanggakan diri antara beberapa sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Utsman bin Abu Sufyan yang mengatakan dia dulu adalah orang yang memegang kunci ya, orang yang dulu memberikan minuman kepada para orang-orang berziarah ke Masjidil Haram, dan ada satu lagi sahabat Ibnu Syaibah yang mengatakan mereka lah pemegang kunci Ka'bah yang tidak bisa seseorang pun masuk ke dalamnya kecuali dengan izin mereka. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, sedangkan aku adalah orang yang beriman pertama kali dengan Rasulullah dan berjihad serta berhijrah di jalannya. Maka Allah jelaskan bahwasanya iman dan hijrah itu jauh lebih baik daripada perbuatan yang mereka orang-orang musyrik itu lakukan. Kemudian di ayat yang terakhir Allah mengatakan ayat 20, adapun orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah baik dengan hartanya begitu juga dengan jiwanya, maka a'zamu darajatan indallah,
mereka itu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, ya. Orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kembali kepada cerita yang kemarin tentang bagaimana Allah menyatakan iman pertama kali itu hijrah bersama Rasulullah itu lebih tinggi, lebih mulia dalam pandangan Allah dibanding dengan orang-orang yang mengaku adalah pelayan orang-orang yang berziarah untuk haji dan umroh dan orang-orang yang mengaku memakmurkan Masjidil Haram dari kalangan orang-orang musyrikin. Wa ulaika humul faizun kata Allah. Dan merekalah itu orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Di sini juga kita sampaikan kemarin bahwasanya kesuksesan yang hakiki bagi seorang mukmin itu adalah kesuksesan akhirat, bukan kesuksesan dunia, ya. Kesuksesan yang hakiki bagi seorang mukmin adalah ketika dia mendapatkan dirinya menjadi salah satu penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, maka tiada arti kesuksesan bagi kita baik di dunia dan juga akhirat, ya. Kaya pun kita, setinggi apapun jabatan dan pangkat, kalau seandainya nanti kelak masir atau tempat kembalinya adalah neraka jahanam, nauzubillah, maka sesungguhnya kita bukanlah orang yang sukses. Akan tapi sebaliknya, kalau kita di dunia katakanlah kurang harta, tidak memiliki pangkat dan kedudukan, hanya orang biasa-biasa saja begitu, namun dengan eh, rasa qanaah yang kita miliki, kita menjalani kehidupan ini dengan ridha, ya, dengan sabar, dengan tawakal kepada Allah dan beribadah dengan maksimal kepadanya. Lalu kemudian nanti di akhirat kita insya Allah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, maka sesungguhnya kitalah orang-orang yang sukses tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang diberikan orang-orang yang sukses tersebut adalah yubasyiruhum rabbuhum, ya. Kemarin sudah sempat juga kita tadaburi, ya. Allah mengatakan yubasyiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Mereka adalah orang-orang yang sukses di mana Allah beri mereka, ya, Tuhan mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan sebuah rahmat, dengan rahmat yang akan Allah berikan kepadanya, ya. Rahmat di dunia dan tentunya juga rahmat di akhirat. Waridwan, dan demikian juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan yang paling tinggi yang nanti akan Allah berikan kepada manusia ketika manusia telah dimasukkan ke dalam surga, lalu Allah pun datang menampakkan wajahnya dan menyatakan bahwasanya zatnya, dirinya telah ridho kepada semua hamba-hambanya yang ada dalam surga tersebut. Wajannatin, dan juga Allah berikan banyak sekali surga, ya, taman-taman yang eh, bagi mereka di sana itu ada kenikmatan yang kekal, naimun mungkin, kenikmatan yang tidak pernah putus-putusnya. Tidak sama dengan di dunia, ya. Di dunia berapapun banyak, berapapun tingginya kenikmatan yang kita rasakan, maka sudah barang pasti kenikmatan tersebut ada ujungnya, ya. Kalau ujungnya tidak berakhir dengan habisnya yang kita nikmati tersebut, atau juga berakhir dengan ketidakmampuan kita untuk terus menikmatinya, ya, karena kekenyangan, karena kecapean, karena ngantuk dan lain sebagainya. Sedangkan kenikmatan yang ada dalam surganya adalah kenikmatan yang terus-menerus dirasakan, abadi, tanpa terputus sekalipun, karena Allah mengatakan lahum fiha naimun mukim. Bagi mereka di sana ada kesenangan yang senantiasa terjadi atau senantiasa berlaku atau kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mereka juga kekal selama-lamanya di dalamnya, ya. Di samping merasakan kenikmatan, kelezatan surga yang tiada terputus-putus, mereka juga akan diberikan kesempatan untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada, ya. Khalidina fiha abada. Ketika kita membaca Al-Qur'an Bapak dan Ibu, kita mendapatkan tentang surga, kemudian kita berjumpa dengan kalimat khalidina fiha abada. Maka seorang mukmin seharusnya menjadikan ayat ini memotivasi dirinya untuk beribadah lebih baik lagi, beribadah lebih maksimal lagi. Karena Allah telah janjikan surga dengan segala kenikmatannya kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, yang mana kehidupan di sana adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bayangkan Bapak dan Ibu, ya. Bagaimana sebuah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, ya, dengan kelezatan, dengan kebahagiaan. Lalu kehidupan yang seperti tersebut kita jalani, kita kita masuki untuk suatu masa yang tidak ada ujungnya.
Kalau di dunia barangkali ya tentu kita merasa bahagia ya kalau kita mendapatkan kehidupan yang baik ya, harta yang banyak, kekuasaan, keluarga. Namun biasanya kadang-kadang rasa khawatir menghinggapi kita. Karena pasti akan ada ujungnya. Ujungnya bisa jadi dengan hilangnya sesuatu tersebut ya, bisa dengan kematian orang-orang kita sayangi dan kita cintai, atau bahkan dengan kematian kita sendiri, orang yang sedang menikmati segala macam bentuk kenikmatan tersebut. Sedangkan dalam surganya Allah, khalidina fiha abada. Sudah khalidina abada lagi ya. Jadi di sini Allah betul-betul menjelaskan khalidina. Kalau khalidina kan kekal ya. Tanpa abada pun berarti sudah kekal. Tetapi di sini Allah jelaskan lagi khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang sangat besar yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ya, kemudian berjihad di jalan Allah, memenangkan agamanya dengan hartanya, dengan jiwanya, maka Allah memiliki pahala yang sangat besar di sisinya. Ya, pahala di sini tentu bukan berbentuk angka-angka, Bapak dan Ibu ya. Pahala di sini adalah berbentuk pemberian kenikmatan, pemberian berbagai macam bentuk kesenangan yang kelak akan Allah tampakkan di dalam surganya. Jadi bukan hanya sekedar catatan angka-angka, tetapi dia dalam bentuk fisik ya, dengan istana-istana yang dibangun daripada intan dan permata, dengan kamar-kamar yang dihiasi, kamar-kamar rumah-rumah yang dipenuhi dengan bidadari dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum. Janganlah kalian menjadikan aba'akum, bapak-bapak kalian, ayah-ayah kalian, wa ikhwanakum, dan begitu juga saudara-saudara kalian, aulia, sebagai pemimpin-pemimpin, inistahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka itu lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan, ya. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu ditujukan kepada orang-orang yang eh, eh, pertama yang tidak mau berhijrah ke Madinah di saat Rasulullah SAW dan orang-orang muslimin, para pengikut beliau berhijrah ke Madinah, sementara ada orang-orang yang tadinya telah mengaku beriman dengan Rasulullah tidak mau berhijrah karena mungkin patuh kepada ayahnya, patuh kepada saudaranya, lalu mereka tidak mau berhijrah dan tetap berada di Mekah, ya. Nah, di sini Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum. Janganlah engkau atau kalian mengambil ayah-ayah kalian atau juga saudara-saudara kandung kalian sebagai aulia, sebagai pemimpin-pemimpin, orang-orang yang dipatuhi dan turuti, orang-orang yang diberikan ketaatan dan loyalitas. Ya, larang itu berlaku jika inistahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka itu adalah orang-orang yang tergolong lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Artinya mereka tidak beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yatawallahum minkum. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian, pemimpin di sini bukan hanya sekedar bukan hanya dalam bentuk memberikan ketaatan ya, tetapi juga dalam bentuk memberikan informasi-informasi, membocorkan berita-berita kaum muslimin, dan ini diberikan kepada orang-orang yang telah ikut hijrah ke Madinah namun masih memiliki keterpahutan hati dengan saudara-saudara mereka di Makkah ya. Artinya belum totalitas di dalam beriman kepada Rasulullah SAW dan masih dipengaruhi oleh eh, rasa atau hubungan kekerabatan ya yang membuat mereka mungkin khawatir sebentar lagi mereka akan diserang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dikecam oleh Allah dan Allah meminta kepada orang-orang Islam ya, dan tentunya ini berlaku ya, berlaku juga untuk kita hari ini. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, memberikan wala kepada mereka meskipun itu ayah kandung sendiri, meskipun itu saudara, abang atau adik kandung sendiri, maka barang siapa yang berwala kepada mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin, memberikan ketaatan, kepatuhan, ya, loyalitas, maka kata Allah, barang siapa yang melakukan hal yang demikian di antara kalian, faulaika humuz zalimun. Maka
sesungguhnya merekalah orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim yang menzalimi dirinya sendiri, karena akan Allah berikan kepada mereka siksaan azab yang pedih atas keingkaran mereka di dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah pertegas kembali terkait dengan ayat yang tadi dikatakan tentang larangan untuk mengambil ayah dan anak keluarga, ya, handai tolan sebagai tempat memberikan loyalitas. Maka di sini Allah katakan, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad, "In kana abaukum," kalaulah seandainya ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian, ya, wa abnaukum, atau anak-anak kandung kalian, wa ikhwanukum, atau saudara-saudara kandung kalian, wa azwajukum, atau istri-istri kalian, atau kebalikannya suami-suami kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga besar kalian, ya, karib kerabat, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta benda yang telah kalian cari dan usahakan dengan susah payah, wa tijaratun takshawna kasadaha, dan demikian juga harta perniagaan yang kalian khawatir akan kerugiannya. Kemudian juga wa masakinu tardawnaha, dan juga rumah-rumah tempat tinggal kalian yang sangat kalian cintai. Jika hal-hal yang tadi telah disebutkan di atas sebelumnya ahabba ilaikum, lebih kalian cintai ini, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabili, dan demikian juga lebih kalian cintai hal-hal tersebut dibanding jihad di jalannya, maka kata Allah fatarabbasu, maka tunggulah saatnya, ya, tunggulah tunggulah saatnya, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan, ya, keputusannya. Ya, sebentar. Ya, kata Allah, jika kalian lebih mencintai, kita ulangi, ya, jika kalian, katakanlah wahai Muhammad, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri atau pasangan kalian, ya, dan demikian juga karib kerabat kalian, serta harta-harta yang kalian kumpulkan, yang kalian usahakan dengan susah payah, dan demikian juga harta perdagangan, perniagaan yang kalian miliki, yang kalian takut, ya, kerugian terjadi padanya, dan demikian juga tentang rumah-rumah tempat tinggal kalian yang sangat kalian sayangi. Jika hal-hal tersebut lebih kalian cintai, ya, lebih kalian cintai kepada kalian daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah, maka kata Allah, kalau itu yang terjadi, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah. Silahkan, silahkan cintai ayah kalian, adik anak kalian, istri kalian, harta kalian, perniagaan kalian, rumah-rumah kalian yang kalian cintai tersebut. Kalian lebih cintai hal-hal tersebut dibanding Allah dan Rasulnya, dan enggan untuk berjihad di jalan Allah, maka kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah saatnya. Ya, apa yang ditunggu maksudnya? Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan ketetapannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau menerimanya. Orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya, ya. Itulah orang-orang yang fasik dan memilih jalan kesesatan. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, terkait dengan hatta ya'ti Allahu bi amri di sini, dalam kitab tafsir para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan hatta ya'ti Allahu bi amri di sini adalah Fathu Makkah, ya. Jadi ayat ini turun sebelum terjadinya Fathu Makkah, ya, ketika Rasulullah SAW telah mulai menyusun pasukan dan diperintahkan oleh Allah untuk berjihad secara totalitas, dan kemudian mereka, Rasulullah SAW dan para sahabat, mulai bergerak menuju Makkah, ya. Maka ini peringatan kepada orang-orang yang masih separuh-separuh hati dalam mengikuti Rasulullah SAW dan tidak mau berhijrah ke Madinah. Maka kata Allah di sini, silahkan kalian tunggu. Kalau kalian nggak mau juga berhijrah, maka hatta ya'ti Allahu biha. Sebentar lagi akan datang Nabi Muhammad ke kota Mekah. Kalian semua akan ditaklukkan. Kalian semua akan dihinakan, dan yang namanya menaklukkan sebuah kota, ya, siapapun yang akan ketemu di sana akan dihabisi, ya, kecuali wanita, orang tua dan anak-anak. Maka semua laki-laki yang terlihat di hadapan kaum muslimin akan dihabisi.
Nah, kalau seandainya mereka juga ikut-ikut berada di sana, tidak mau ikut hijrah ke Madinah, maka dikhawatirkan nanti mereka juga akan disapu bersih oleh pasukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah oleh kalian sampai akan datang ketetapan Allah. Maksudnya di sini sampai kalian, kalau ayat ini kita pahami sebagai ayat yang diturunkan saat itu kepada orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir atau orang-orang munafikin atau orang-orang yang mungkin dia beriman tapi tidak mau totalitas beriman kepada Rasulullah SAW. Tunggulah oleh kalian akan terjadinya, akan datangnya Fathu Makkah. Akan tetapi seperti yang senantiasa kita sampaikan, ketika kita mentadaburi ayat Bapak dan Ibu, di samping kita juga memahami secara uh, tekstualnya, ya, maka dan sesuai dengan latar belakang kejadiannya atau background daripada ayat ini ketika dia diturunkan, kita juga memahaminya secara kontekstual, ya, secara kekinian. Ayat ini juga berlaku untuk kita semua, bahwasanya ya Allah menyatakan kecemburuannya, ya. Allah menyatakan kecemburuannya seandainya ayah kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian atau pasangan kalian, keluarga kalian, harta, ya, perniagaan, rumah-rumah kalian, hal tersebut menghalangi kalian untuk berjuang di jalan Allah, ya, membiarkan agama ini dihinakan, membiarkan agama ini diserang, dihancurkan, maka kata Allah, tunggulah saatnya. Tunggulah saatnya sampai datang ketetapan Allah. Ya, maksudnya bagi kita di sini mungkin bisa jadi sampai kekalahan menerpa kalian, sampai kalian akan dilumat oleh musuh kalian, sampai kehancuran menimpa kalian, bahkan mungkin sampai azab Allah turunkan kepada kalian karena kalian tidak mau membela agamanya. Kalian biarkan nabinya dihina misalkan. Kalian biarkan saudara-saudara kalian di Palestina, di Gaza dibantai setiap hari dan kalian tidak peduli sama sekali. Maka ayat ini bisa ditimpakan kepada kita, fatarabbasu. Maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan datangkan ketetapannya. Nauzubillah, ya. Kita berlindung Bapak dan Ibu kepada Allah dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah atas kejadian yang sangat memilukan hati, kejadian yang sangat menyedihkan kita semua yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini sampai hari ini, bahkan juga terus meluas sampai ke Libanon akibat kezaliman, kebiadaban bangsa Yahudi Israel laknatullahi alaihim. Akan tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita membiarkannya saja. Bahkan sekarang mungkin, ya, karena sudah menjadi konsumsi harian kita, ketika kita melihat di media sosial, kita scroll gadget kita, foto-foto, video-video yang berhubungan dengan Palestina pun sudah kita skip, sudah kita lewati dengan cepat, ya, karena bagi kita itu sudah suatu hal yang biasa, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang mengatakan itulah takdir hidup mereka, ya, mereka harus terima apa adanya. Nauzubillah, summa nauzubillah, karena kita khawatir kita akan termasuk orang-orang yang fasik. Allah katakan di sini, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsir. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingatkan kembali, ketika kita mentadaburi ayat-ayat ini, jangan difahami ayat ini sambung menyambung kejadiannya, ya. Meskipun dalam ilmu Al-Quran atau dalam ilmu tafsir, satu sama lain ayat tersebut ada kesesuaiannya, ada munasabahnya, ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi turunnya, sesungguhnya terpisah-pisah. Ya, sehingga ketika kita memahami ini, kita nggak kaget, ya. Kita nggak kaget, loh kok begini, ya, kok kayaknya nggak runut begitu, ya. Karena memang aslinya ayat ini turunnya terpisah-pisah. Dan tempatnya juga tadinya terpisah-pisah, kemudian dituntun oleh Nabi untuk diletakkan di sini. Maka tidak heran dalam satu halaman ada ayat tersebut duluan turunnya atau telah turunnya belakangan. Tetapi kemudian di ayat yang di bawahnya dia membahas tentang kejadian yang turun sebelumnya. Jadi tidak ada masalah di situ. Dan justru bukan berarti Al-Quran itu zigzag, bukan berarti Al-Quran itu tidak konsisten, tidak. Justru disitulah letak keajaiban atau kemukjizatan Al-Quran yang mengundang orang yang bacanya untuk bersikap kritis. Beda dengan kalau cerita cerpen, ya, yang runut ceritanya, ya, biasanya itu tidak menimbulkan sebuah tantangan, ya, tidak membuat orang untuk semakin menggalinya dan mencari maksud dan maknanya. Karena kadang-kadang ketika kita membaca Al-Quran, kita secara zahir menjumpai hal-hal yang kontradiktif. Namun sebetulnya tidaklah demikian.
Maka kalau kita ingin mencari jawabannya, maka kita harus mentadaburinya dengan seksama. Di antaranya juga dengan memahami asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Nah, di ayat ini Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Dan sungguh betul-betul Allah telah menolong kalian. Ya, kalian di sini tentunya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Fi mawatin katsirah. Di di tempat medan-medan peperangan yang sangat banyak. Di perang Badar, di perang Uhud, ya, di perang Khandaq, ya, di perang Ahzab. Maka kata Allah, sungguh kami betul-betul telah menolong kalian. Allah telah menolong kalian di medan-medan peperangan yang sangat banyak. Kemudian Allah sebutkan khusus satu peperangan yang juga ditolong oleh Allah, wa yauma Hunain. Dan juga khususnya pada hari terjadinya perang Hunain. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, eh, perang Hunain merupakan salah satu perang yang juga diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang yang terjadi di sekitar bulan Syawal ya, tahun ke-8 Hijrah, yang terjadi di setelah Fathu Makkah ya, kejadiannya perang Hunain ini setelah terdengar kesaatero Jazirah Arab, umat Islam telah menguasai kota Makkah. Namun setelah terjadinya pembebasan kota Makkah tersebut masih ada sejumlah sejumlah kabilah yang cukup besar jumlahnya yang belum beriman ya kepada Rasulullah SAW, yaitu Bani Khawazin dan Bani Thaqif ya, yang berada di antara kota Makkah dengan kota Taif. Jadi Bapak dan Ibu yang pernah berumrah ya mungkin melewati daerah Hunain tersebut ya, antara Mekah dan Taif. Nah, pada saat itu Bapak dan Ibu, di ayat ini Allah mengatakan idz a'jabatkum kathratukum. Ingatlah pada hari Yaumah Hunain tersebut, di saat terjadinya perang Hunain tersebut, ingatlah tatkala a'jabatkum kathratukum. Banyaknya jumlah kalian telah membuat kalian congkak ya. Telah membuat kalian sombong, telah membuat kalian takabur. Karena pada waktu itu memang jumlah kaum muslimin hampir berimbang dengan orang-orang musyrik daripada Bani Khawazin dan Bani Thaqif. Jumlah Nabi Muhammad SAW dengan pasukannya berjumlah 12.000 orang waktu itu. Di mana 10.000 orangnya berasal dari orang-orang Ansar dan 2.000-nya berasal dari orang-orang yang ditaklukkan oleh Rasulullah SAW di Makkah ya, orang-orang Makkah yang kemudian telah tunduk kepada Rasulullah dan kemudian diajak untuk ikut dalam perang Ahzab ini. Jadi itu jumlah yang cukup besar tentunya, dan sampai ada yang berceloteh pada waktu itu, kalau sebanyak ini jumlah kita maka saya yakin begitu, tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kita pada hari ini. Ya. Nah, kemudian yang terjadi, ya, kemudian baik kita tuntaskan dulu ayatnya, nanti kita kembali kepada cerita perang Hunain Bapak dan Ibu. Idz a'jabatkum kasratukum. Tatkala itu jumlah kalian yang banyak membuat kalian congkak, takabur, sombong, ya, maghrur. Falam tughni ankum syai'a. Namun yang terjadi apa Bapak dan Ibu? Falam tughni ankum syai'a. Maka tidak bermanfaat bagi kalian jumlah kalian yang banyak tersebut, ya. Wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Dan sempitlah dunia pada waktu itu bagi kalian, ya. Wa dhaqat alaikum, dan sempitlah atas kalian bumi Allah bima rahbat, padahal dia begitu luasnya, karena menghadapi situasi yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan pada saat perang Hunain tersebut. Ya, ya, kita kembali sedikit kepada cerita perang Hunain. Perang Hunain yang tadi terjadi pada tahun 8 Hijriah, dipimpin oleh Rasulullah SAW bersama sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib dan paman beliau Al-Abbas ya. Kemudian dari kalangan orang-orang musyrikin, dia dipimpin oleh eh, Malik Malik bin Auf An-Nasri ya. Nah, itu nama gembong orang-orang musyrikin dari Bani Hawazin ya, Hauzan, atau Bani Thaqif, yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Jumlah pasukan muslimin 12.000. Ya, sedangkan jumlah pasukan musyrikin ternyata lebih kuat ya, lebih besar, yaitu 30.000 Bapak dan Ibu ya. Namun ya, bagi bagi pasukan Nabi Muhammad, jumlah mereka meskipun jauh separuh di bawah orang-orang musyrikin, namun bagi mereka karena biasanya berperang hanya dengan 300 begitu ya, hanya dengan mungkin nggak sampai 1.000, tapi kali ini jumlah mereka mencapai 12.000 orang, kekuatan yang luar biasa. Malah mereka juga disokong oleh penduduk Mekah ya, yang telah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di sini ketika mereka dalam perjalanan menuju Hunain, di tempat lokasi peperangan yang akan dilakukan, mereka kemudian disergap oleh pasukan Bani Hauzan dan Bani Thaqif ini yang telah menyusun kekuatan yang sedemikian rupa, strategi yang luar biasa ya. Nah, di antara strategi yang disiapkan oleh Bani Hauzan pada waktu itu adalah ya yang pertama pemimpin mereka eh, yang bernama Malik bin Auf An-Nasri memberikan sebuah pidato yang luar biasa ya, yang menggelegar, yang membangkitkan semangat dan nafsu orang-orang musyrikin tersebut untuk berperang memerangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua strategi mereka juga adalah mereka membawa semua istri-istri mereka. Mereka bawa binatang-binatang ternak dan emas, ya, perhiasan-perhiasan yang mereka miliki. Tujuannya adalah agar orang-orang yang berperang pada waktu itu berperang secara totalitas. Karena kalau mereka kabur, mereka akan meninggalkan istri-istrinya, ternaknya, hartanya dirampas oleh pasukan muslimin. Maka salah satu siasat pemimpin kaum musyrikin adalah diperintahkan kepada seluruh prajurit untuk membawa istri-istri mereka ya, anak-anak mereka, ternak-ternak mereka dan juga perhiasan-perhiasan mereka. Yang mana tujuannya juga salah satunya adalah untuk apa namanya menipu ya atau membuat gentar hati orang-orang musyriki, orang-orang muslimin. Maaf. Karena dengan dibawanya istri-istrinya, meskipun berada di pasukan paling belakang, tapi kalau terlihat dari jauh, seakan-akan jumlah mereka begitu banyaknya. Makanya pantas kalau 30.000 ya. Ini mungkin ya tapi di sini dijelaskan muqatil 30.000 itu orang yang berperangnya. Ya, orang yang berperangnya jumlahnya 30.000. Nah, ketika itu mereka telah mempersiapkan medan pertempuran dengan sedemikian rupa, mereka siapkan pasukan-pasukan pemanah di puncak-puncak gunung. Maka ketika pasukan Nabi Muhammad SAW mendekat ke arah Hunain, kemudian mereka hujani pasukan Nabi Muhammad dengan serangan panah yang bertubi-tubi. Hal ini akhirnya membuat pasukan Nabi Muhammad kocar-kacir Bapak dan Ibu ya, lari tunggang langgang ya, melihat sergapan orang-orang kafir dari Bani Hawazin dan Thaqif tersebut. Nah, inilah yang Allah maksud yang tadinya mereka datang ke dalam perang Hunain ini dengan kesombongan atau dengan apa katakanlah semacam rasa bangga yang berlebihan, lalu ternyata mereka disergap dengan mudah ya oleh orang-orang kafir dan akhirnya membuat mereka tunggang langgang. Namun pada saat itu Rasulullah SAW ya mengambil alih situasi, beliau berteriak bersorak pada seluruh pengikutnya bahwasanya beliau adalah Rasulullah SAW dan beliau telah dijanjikan oleh Allah akan diberikan kemenangan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pasukan dan juga memerintahkan pamannya Al-Abbas yang memang merupakan seorang yang memiliki suara yang sangat lantang untuk menyeru pasukan-pasukan muslimin yang telah sebagiannya kocar-kacir. Di situ Nabi Al-Abbas memanggil orang-orang Ansar ya. Beliau memanggil orang-orang Ansar. Beliau panggil wahai orang-orang yang telah melakukan perjanjian di Hudaybiyah di bawah pohon Hurrah kalau tidak salah. Di mana kalian ya? Ayo bergabung begitu ya. Ayo berperang. Maka semua orang tersebut mengangkat tangannya dan mengatakan labbaik. Akhirnya mereka kembali ya, membalikkan punggungnya bergabung bersama Rasulullah. Kemudian juga Al-Abbas menyuruh wahai orang-orang Ansar ya, orang-orang Ansar. Nah, semua orang-orang Ansar yang jumlahnya waktu itu 10.000 kemudian kembali ke dalam barisan dan kemudian di bawah satu komando menyerang orang-orang musyrikin. Yang mana pada saat itu Bapak dan Ibu juga, bukan karena banyaknya jumlah Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menghadapi kaum musyrikin, yang jumlahnya juga sebetulnya lebih banyak ya. Akan tetapi kemenangan pada saat itu semata-mata dari pertolongan Allah. Karena dalam riwayat disebutkan, dalam perang Hunain ini Allah juga menurunkan sekitar 3.000 malaikat yang menolong Rasulullah SAW dan para sahabat sebagaimana Allah turunkan pada saat perang Badar yang sebelumnya. Maka di sini ayat ini Bapak dan Ibu Allah menegur ya. Allah menegur ya Rasulullah SAW dan tentunya bukan Rasulullah tentunya ada di antara sahabat ya yang merasa kegeeran begitu, merasa jumawa dan merasa sedikit ada kesombongan dalam hatinya melihat banyaknya jumlah mereka dan mengatakan hari ini kita tidak akan bisa dikalahkan. Namun yang terjadi justru mereka diserang di dalam perjalanan
di balik bukit dengan hujaban panah, tombak, dan mereka akhirnya lari kocar-kacir. Ya, kemudian ya di sini Allah katakan bagaimana kondisi mereka. Thumma wallaitum mudbirin, ya. Thumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling membelakangi, artinya lari tunggang langgang, ya, kabur karena disergap oleh orang-orang kafir. Lalu kemudian kata Allah, thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian, ya, melihat atas kejadian tersebut, lalu Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah turunkan sakinahnya, ketenangannya Allah kepada Rasulnya. Bagaimana Allah berikan ketenangannya kepada Rasulnya? Dengan Allah kirimkan bala tentara malaikat, ya, yang jumlahnya dalam riwayat disebutkan sekitar 3.000 malaikat yang berperang bersama Rasulullah. Kalau malaikat sudah turun, Bapak dan Ibu, ya sudah, ya, selesai, tamat riwayat musuh semuanya. Karena malaikat tersebut adalah makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, yang secara fisik, ya, mereka sebuah makhluk yang sangat agung, ya, yang sangat besar, ya, yang satu kepak sayapnya saja malaikat Jibril itu dia bisa menutupi barat dan timur. Nah, itu baru satu malaikat. Nah, bagaimana dengan jumlah malaikat lain yang juga ukurannya sangat besar? Maka barang tentulah ketika Allah turunkan pertolongan kepada nabinya melalui para malaikat ini, maka kemenangan pun akan dicapai dengan mudah. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli. Allah turunkan ketenangannya kepada rasulnya. Wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman, ya. Nah, wa alal mu'minin di sini dalam kitab tafsir disebutkan kepada orang-orang muhajirin. Karena memang yang akhirnya sabat, yang akhirnya istiqomah dalam peperang itu adalah semua orang-orang muhajirin. Adapun orang-orang Mekah yang tadinya baru beriman setelah Fathu Makkah, banyak yang kabur, ya, banyak yang tunggang langgang karena begitu disergap oleh orang-orang musyrikin tadi. Wa anzala junudan lam tarauha, ya. Dan kemudian Allah turunkan dengan ketenangan tersebut bala tentara, itu para malaikat, lam tarauha, yang tidak bisa kalian lihat. Itu para malaikat yang tidak nampak. Jadi setelah Allah turunkan ketenangan, meskipun tadi ketakutan, kecemasan, disergap oleh tentara musuh, lalu Allah turunkan ketenangan di hati Rasulullah, di hatinya para sahabat, melalui Allah berikan bantuan bala tentara malaikat yang tidak bisa dilihat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah azablah orang-orang yang kafir, ya. Allah azab orang-orang kafir, artinya Allah hancurkan mereka bersama tangannya Rasulullah, para sahabat, dan para malaikat, yang Allah habisi mereka sampai mereka mengalami kekalahannya. Di situ disebutkan bahwasanya jumlah yang mati pada waktu itu memang tidak banyak, ya, 50 korban dari kalangan musyrikin, karena memang sebagian mereka akhirnya ditawan, ditangkap, dan kemudian sebagian besar mereka dibebaskan, ya, karena masuk ke dalam agama Islam, dan 4 orang yang tewas daripada pasukan muslimin. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada satu kisah yang menarik di perang Hunain ini, Bapak dan Ibu, ya, yang barangkali bisa menjadi inspirasi bagi kita yang berhubungan dengan tazkiyatun nafs, ya. Bahwasanya di perang Hunain ini, Bapak dan Ibu, umat Islam, Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, ya. Mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Eh, ya, saya lihat sebentar berapa jumlah eh, harta rampasan perang yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Tidak kurang dari 24 ribu, ya. 24 ribu ekor unta. Kemudian 40.000 ekor kambing, bukan ekornya, ya. Dengan kambing-kambingnya sekalian, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian juga 4.000 uqiyah, uang emas dan perak. Dan bikin juga sekitar 3.000 orang wanita-wanita, ya, yang ditawan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yang kemudian nanti sebagian besar mereka adalah dibebaskan, ya, dibebaskan, dikembalikan kepada keluarga-keluarga mereka yang akhirnya tunduk masuk ke dalam Islam, ya. Tapi kalau jumlah eh, binatang ternak tadi dibagi-bagikan, ya, 24.000 dan eh, 24 ekor unta. Berapa duit itu, Bapak dan Ibu, ya? 24 ekor unta, kalau satu ekor unta katakanlah harganya bisa sampai 100 juta, berarti dikalikan 24.000.
Kemudian juga 40.000 ekor kambing dan 4.000 uqiyah. Saya nggak tahu uqiyah ini seberapa banyak ya, emas dan perak. Yang menarik dalam kisah ini Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan ini, lalu Rasulullah SAW terlihat membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut hampir semuanya kepada orang-orang yang ikut perang dari kalangan orang-orang Mekah. Orang-orang yang baru saja masuk Islam pada Fatu Makkah, yang kemudian beriman kepada Rasulullah dan ikut dalam perang Hunain ini, termasuk diantaranya Abu Sufyan ya. Lalu harta yang sebanyak itu Nabi bagi-bagikan hampir semuanya kepada orang-orang Mekah tersebut. Tentunya hal ini menjadi perhatian bagi para sahabat yang datang dari Madinah, orang-orang Ansar. Sampai ada di situ salah seorang sahabat yang menyetuk dari orang-orang Ansar ini, lihatlah laki-laki itu, laki-laki tersebut katanya Nabi Muhammad, ya tentunya dia celoteh dari kejauhan kepada teman-temannya, lihatlah laki-laki tersebut telah mulai kelihatan condong kepada kaumnya. Ya begitu. Dan tentunya hal ini berpengaruh besar kepada orang-orang Ansar Bapak dan Ibu. Nampak dari muka mereka itu rasa kesal, rasa cemburu, rasa ya mungkin ada yang sampai ke bentuk rasa sakit hati ya, atau mungkin rasa curiga, eh, dan itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya bagaimana tidak Bapak dan Ibu ya. Orang-orang Ansar yang telah menampung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membantu Nabi di berbagai macam medan peperangan dan menyerahkan harta dan jiwa raga mereka di jalan Allah dan Rasulnya. Lalu ketika mendapatkan harta ghanimah yang sebanyak itu, semuanya dibagi untuk orang-orang yang baru saja masuk Islam ya di Makkah. Nah, akhirnya tentu sedikit banyaknya nampak oleh Rasulullah bagaimana gesturnya mereka yang kelihatan ngambek begitu ya, yang marah, yang geram dan lain sebagainya. Dan mereka akhirnya tidak mau memboikot Rasulullah SAW, tidak berbicara kepada Rasulullah SAW. Yang akhirnya ditanya oleh Rasul, kenapa kalian? Ada apa gerangan dengan kalian? Lalu mereka menyatakan, engkau berikan semua harta rampasan perang kepada orang-orang Mekah yang sekampung dengan engkau ya Rasulullah, ya, sedangkan kami yang orang-orang Madinah, orang-orang Ansar tidak dapat sama sekali, padahal kami yang telah berjuang mati-matian untuk peperangan ini. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya di sini kita melihat bagaimana arif dan bijaknya Rasulullah SAW dan bagaimana cara Rasulullah SAW dalam mentazkiyah, ya, mensucikan hati sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, eh, eh, ya tentu seperti kita ketahui, orang-orang yang Mekah itu kan orang-orang mu'allaf ya. Mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Artinya kategorinya mu'allaf, al-mu'allafuna qulubuhum. Maka sengaja Rasulullah berikan harta tersebut kepada mereka agar mereka semakin mantap dan kokoh hatinya untuk berada dalam Islam bersama Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ya, apakah kalian tidak rela, ya, jika harta tersebut aku berikan kepada mereka orang-orang yang masih mualaf dengan tujuan agar semakin kokoh dan semakin mantap hati mereka, ya. Nah, apakah kalian tidak rela jika semua itu dinikmati oleh mereka sementara kalian ya kembali ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau mengatakan menyatakan kecintaan yang luar biasa kepada Ansar. Beliau mengatakan kalaulah seandainya beliau memiliki pilihan untuk di mana dilahirkan, maka beliau akan memilih untuk lahir di Madinah. Dan beliau mengatakan beliau adalah orang Ansor dan Ansor adalah bagian dari diri beliau. Di situ beliau sampaikan sedemikian rupa bahwasanya Ansor adalah orang yang paling beliau cintai. Namun tindakan yang beliau lakukan itu semata-mata untuk mentakliful qulub. Dan kalau itu masih tidak cukup bagi kalian, kata Rasulullah SAW, maka tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian puas kalau mereka pulang ke rumah mereka dengan membawa harta rampasan perang, sementara kalian, wahai orang-orang Ansar, pulang kembali ke kampung kalian di Madinah bersama khairul bariyah, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik manusia kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan bersamanya, memandang wajahnya, ya, eh, mendapatkan doa-doanya, mendapatkan lindungan Allah ketika hidup bersamanya di sampingnya, yang mana itu semua tidak ada bandingannya dibanding dengan semua kekayaan dunia dan isinya ya. Bersama Rasulullah, hidup dengan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat wajahnya sepanjang hari, membersamainya ya,
mendapatkan wahyu-wahyu sepanjang hari turun bersamanya, maka tidak ada kehidupan yang lebih baik, tidak ada kehidupan yang lebih mulia, yang lebih nikmat dibanding kehidupan seperti tersebut. Dan ini tentunya sangat disadari oleh para orang-orang Ansar tersebut ya. Akhirnya mereka Bapak dan Ibu semua menangis ya, menangis sejadi-jadinya, menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat, menyadari kesalahan mereka dan juga bersyukur kepada Allah bahwasanya Rasulullah SAW akan kembali kepada mereka di Madinah membersamai mereka. Nah, akhirnya mereka meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keridhaannya atas sikap dan tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka pun pulang ke Madinah bersama khairul anbiya, sebaik-baik manusia, kekasih Allah yang keberadaan di sampingnya jauh lebih mereka cintai daripada bersama istri mereka, bersama anak mereka, bersama binatang ternak mereka ya. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak dan Ibu mendengar melihat hal tersebut, justru Rasulullah SAW mendoakan orang-orang Ansor agar diberikan keberkahan hidup, agar diberikan kenikmatan dunia, rezeki yang berlimpah sampai kepada anak cucu dan keturunan mereka. Subhanallah, ketika seseorang tidak salah pilih dalam mencintai hal-hal yang ada di dunia ini ya, terutama tentunya mencintai Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan kenikmatan dunia yang secara zahirnya terlihat lebih enak, lebih lebih nikmat, tapi ketika berhasil menentukan pilihan, lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah SAW, maka Allah akan berikan imbalan balasan yang jauh lebih baik daripada yang dia ikhlaskan atau yang dia tinggalkan. Nah, nah inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya saya senantiasa kalau membaca kisah ini selalu merasa emosi ya, merasa emosi dalam artian bagaimana kejadian tersebut sesuatu yang sangat menggetarkan jiwa ya. Ya, secara manusiawi pasti ada rasa hasad, rasa iri, rasa kesal, rasa geram ya, melihat pimpinan kita membagi-bagi uang hanya kepada keluarganya, begitu ya, hanya kepada orang kampungnya begitu. Sementara kita sebetulnya tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang disiapkan oleh pemimpin tersebut, ternyata sebuah kebaikan yang melebihi apa yang diberikannya kepada keluarga-keluarganya tersebut. Nah, inilah pentingnya kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi segala-galanya ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min ma siwahuma. Ya, hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi ya. Atau lebih kurang maknanya begitu, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling atau lebih dia cintai daripada apapun selain daripada diriku. Lebih dia cintai daripada anak-anaknya, lebih dia cintai daripada istrinya, lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya sekalipun, ya, karena eh, patuh dan taat kepada Nabi, ya. Nah, bagi kita hari ini tentu Nabi sudah tidak ada lagi, ya. Tetapi kecintaan kita kepada Nabi itu, prioritas kecintaan kita kepada Nabi adalah dalam bentuk istiqomah, patuh dan taat kepada ajaran agamanya, patuh dan taat menjalankan sunnahnya, meskipun itu nanti resikonya adalah kita dijauhi oleh orang tua, kita dijauhi oleh saudara, kita bahkan mungkin dijauhi oleh pasangan kita, anak-anak kita. Tetapi selama pilihan tersebut adalah dalam rangka menunjukkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, maka insya Allah Allah akan berikan atas pilihan kita tersebut keberkahan, kebaikan, dan kemuliaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadi ibrah dan hikmah bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya dan mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat kekurangan, salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.